Apa kabar Bapak-bapak? Bapak-bapak. Ibu-ibu apa kabar? Alhamdulillah. Semuanya sehat, semuanya bisa kembali bertemu di ruangan ini dalam kondisi insya Allah terbaik, kondisi kesehatan terbaik, dalam semangat yang juga terbaik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita kembali dikumpulkan, diundang oleh Pak Ari dan diberikan stimulus, diberikan motivasi, dan tadi juga sekaligus testimoni ya. Ada cara-cara baru yang ternyata bisa dilakukan dan bisa jadi kita belum lakukan. Betul ya Bapak sekalian ya? Dan ini tentunya menjadi satu motivasi bagi kita bahwa masih banyak cara-cara lain yang kreativitasnya perlu kita tingkatkan lagi sehingga insya Allah kita akan menemukan mutiara-mutiara baru. Kalaupun Bapak Ibu sekalian sudah melakukan rekrutmen, terus kemudian mitranya belum aktif, sudah kemudian membina mitra, omsetnya juga belum bertumbuh, maka tentunya ini menjadi sebuah tantangan. Dan tempo hari ada salah seorang mitra, leader ED yang juga japri saya, terus tiba-tiba izin minta untuk telepon gitu ya. Saya bilang, beliau bilang gini, 10 menit lagi saya mau telepon boleh nggak? Sekarang aja, kalau 10 menit lagi saya mau ada agenda, saya bilang gitu. Meskipun agendanya adalah mau sholat isya gitu ya. Karena repot nanti kalau udah panjang bisa mulur waktunya. Dia bilang gini, saya sudah melakukan yang terbaik. Ya meskipun terbaik itu kan versi sendiri gitu ya. Ya bisa jadi kalau menyampaikan ke Pak Ari kayak gimana gitu ya. Itu mah belum ada apa-apanya, bisa jadi seperti itu. Ya, cuma saya nggak tanya terbaiknya seperti apa. Tapi beliau sampaikan saya sudah melakukan yang terbaik ya. Tapi kenapa omset belum tumbuh? Omset segitu-gitu aja. Mitra yang aktif juga itu-itu aja kayak gitu. Sementara sudah bertahun-tahun melakukan prosesi ini, sudah ke sana kemari, sudah ke mitra melakukan pembinaan, sudah prospek dan sebagainya. Tapi sekali lagi bisa jadi kegalauan ini juga dirasakan oleh banyak di antara Bapak Ibu yang hadir. Betul nggak? Akhirnya apa yang harus saya lakukan kembali? Saya bilang, beliau bilang seperti itu. Saya bilang sederhana sebetulnya. Kalaupun kemudian omset itu belum tumbuh, yang penting keyakinan itu masih tetap teguh. Ada Pak Teguh di sini, alhamdulillah. Aplaus buat beliau. Iya Bapak sekalian, karena gini Bapak Ibu, banyak orang yang hari ini bahkan keyakinannya udah nggak ada. Kalau keyakinan sudah nggak ada, maka kreativitas pasti mati Bapak Ibu. Dan akan terus menunggu, Pak Fatoni mau ngasih apa lagi nih, gitu. Pak Ari mau ngasih apa lagi nih, gitu. Mau dikasih strategi apa lagi? Pasti begitu Bapak Ibu. Iya. Saya dari dulu diajarkan oleh para mentor, oleh Pak Ari, dicontohkan oleh beliau, oleh Pak Bagus Hernowo, ya, Ustadz Bagus selalu mengatakan bahwa siapapun kita, ini masih awal-awal, saya masih unyu-unyu, masih manajer Bapak sekalian. Siapapun kita yang betul-betul ingin sukses di bisnis ini, yang pengen jadi leader besar bisnis ini, maka pastikan tidak bergantung kepada mentor. Bukan berarti nggak boleh Bapak Ibu ngerecokin mentor, bukan berarti ya. Aduh, nggak enak nih sama Pak Fatoni, maksud saya didampingin terus misalnya. Jangan terus-terusan juga. Tapi sekali dua kali Bapak Ibu perlu ya untuk ngecas ulang. Pak, tolong dampingi saya. Kemarin Pak Fatoni dan Pak Yoko dari Sukabumi mendampingi salah satu leader beliau di jaringan sana di Sukabumi. Dan tentunya ini bukan seorang yang masih awal sekali di HNI. Ya, Bu Rodiah namanya. Beliau sudah lama di HNI. Dan beliau juga punya kapasitas sebagai pembicara publik, ya, sebagai seorang CTMR, Certified Trainer Magnet Rezeki, sudah biasa ngisi kajian Magnet Rezeki rutin beliau adakan. Artinya kapasitasnya untuk sebagai seorang pembicara itu nggak diragukan lagi. Tapi Bapak sekalian, tetap perlu mentor hadir. Kenapa? Karena mentor punya pengalaman-pengalaman yang bisa jadi berbeda dari beliau. Akhirnya ketika beliau hadir, Pak Fatoni hadir, ditemani Pak Yoko, ada nuansa baru ya di pertemuan itu yang kemudian menggairahkan kembali para mitra Bapak Ibu. Maka boleh Bapak Ibu ya, jangan ragu, jangan sungkan. Sekali waktu ya, sekali waktu ngerepotin mentor. Tolong dong
bantu saya ya. Ini saya mau ada pembinaan, atau bantu saya ini mau ada event, misalnya THS dan sebagainya, untuk menyampaikan dulu Pak. Saya mungkin kalau udah sekali ngelihat Bapak menyampaikan, sekali ngelihat Pak mentor menyampaikan, itu kayaknya optimis. Tapi jangan juga mentornya udah 2 kali ngisi, 3 kali ngisi, terus minta dibantuin terus, maka Bapak Ibu nggak akan maju. Itu namanya bergantung kepada mentor. Bapak Ibu, alhamdulillah kita di HNI senantiasa diingatkan, ya, bukan hanya tentang bagaimana progres bisnis kita, bagaimana progres omset kita, bagaimana setiap awal bulan Bapak Ibu mengupayakan untuk selesai TP 200, TP 600-nya. Di pekan pertama diupayakan selesai, bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi juga alhamdulillah mentor kita tadi sudah cerita, Pak Aris sudah cerita bagaimana membangun pola hidup sehat yang menjadi habit, menjadi kebiasaan harian Bapak sekalian. Dan ini bukan sesuatu yang baru, tapi diperbaharui dengan semangat yang baru Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah istiqomah ya, bertahun-tahun menjalankan pola hidup sehat, berolahraga, dan sudah terus mengkampanyekan. Meskipun di Indonesia, orang Indonesia ini agak tidak mudah. Diajak jalan kaki aja, didorong untuk jalan kaki. Bu, minimal 10 menit sampai 15 menit sehari. Ya embung juga gitu. Males juga gitu. Pak, ayo Pak, banyakin jalan Pak. Masjid 300 meter, naik motor Bapak Ibu, bener gak? Termasuk saya ya. Karena 300 meter masih naik motor, maka saya harus lakukan jalan kaki paling enggak dalam 1 pekan itu 3-4 kali Bapak Ibu sekalian. Dan durasinya adalah 1 jam, minimal 1 jam. Gitu sekalian. Kenapa kemudian ke masjid harus jalan kaki? Saya dulu jalan kaki ke masjid Bapak sekalian. Sekarang naik motor, kenapa? Karena kalau ketemu tetangga, ketemu Pak RT itu dipaksa dibonceng. Ayo Pak, saya mau jalan aja. Wah ayo cepetan, ayo bonceng gitu. Dia pengen dapat amal solehnya Bapak. Jadi udahlah daripada ntar naik motor juga, mendingan saya mendingan saya naik motor sendiri seperti itu. Dan akhirnya membangun kebiasaan yaitu olahraga yang paling sederhana Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada ragam olahraga yang bisa kemudian diikuti ya. Misalnya ada yang senang senam ya, punya grup senam ya, rutin sepekan 2 kali, 3 kali dan seterusnya, atau mungkin nge-gym dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu kalau belum betul-betul kuat gitu ya dari dalam hati ya, masih di pikiran ya, ada yang kemudian baru sebulan 2 bulan udah berhenti, akhirnya nggak olahraga sama sekali Bapak Ibu. Maka kemudian ketika dulu saya diajakin Pak Fatoni, ayo nge-gym yuk katanya. Apa ya? Belum pengen saya bilang gitu. Karena apa? Karena bergantung sama alat Bapak Ibu. Iya, bergantung sama alat, bergantung sama tempat, dan harus menyiapkan waktu khusus. Tapi kalau jalan kaki ya udah habis subuh, bisa sambil zikir pagi, bisa sambil murojaah Quran. 1 jam Bapak Ibu. Bisa sambil ngobrol sama istri, kayak gitu sekalian. Menguatkan bonding lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, lakukan hal-hal yang sederhana dulu. Meskipun kemudian tidak salah kalau Bapak Ibu udah betul-betul udah seneng, sudah punya semangat untuk kemudian memperbaiki kehidupannya semakin sehat, nge-gym, senam dan seterusnya, silakan itu dilakukan. Tapi yang pertama adalah bangun pondasi itu dari sebuah kesadaran bahwa kita sebagai seorang muslim, kemudian kita sebagai seorang agen HNI, apalagi leader HNI, maka kita perlu memberikan contoh ya, gaya hidup sehat Bapak sekalian. Dan tentunya gaya hidup sehat itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi betul-betul kita jalankan menjadi sebuah lifestyle kita, menjadi sebuah cara ya, menjadi sebuah kebiasaan harian yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah itu diantaranya pertama adalah gerak, yang kedua pola konsumsi. Ya alhamdulillah nih mulai lagi gitu ya. Dulu saya menerapkan Bapak Ibu pola food combining. Di awal-awal itu tersiksa sekali. Masya Allah itu ngatur makan begini, pagi begini. Tapi lama-lama menjalani itu enak ya. Tapi kesini-sini kendor Bapak Ibu. Ya mulai, nggak apa-apa lah sekali-kali pagi nasi uduk. Gitu sekalian. Ya nggak apa-apa sekali-kali kan. Nggak apa-apa. Akhirnya kan kebablasan juga gitu. Gorengan, gitu sekalian. Akhirnya kesadaran mulai terbangun lagi. Dari mana Bapak Ibu? Ini udah pernah belajar tentang KHT kan ya? Sedikit-sedikit ya.
Ada belajar diagnosa telapak tangan gitu kan. Ada belajar iridologi dikit-dikit kan. Saya beberapa waktu ini intens Bapak Ibu, itu ngeliatin mata, ya, iris mata yang bagian warna coklat yang gelap itu. Kan kalau di ilmu iridologi ada bagian pinggir, bagian terluar dari iris mata, itu zona ketujuh disebutnya. Kalau kemudian ada penampakan putih, ya seperti cincin putih, ini waspada Bapak Ibu. Waspada sekali. Kenapa? Karena indikator tubuh kita, indikator bahwa tubuh kita mengalami oksidasi, ya, sehingga Bapak Ibu tumbuh memberikan respon, munculkan kolesterol. Kolesterol secara alami diproduksi oleh tubuh. Tapi kemudian ketika berlebihan, ya sudah muncullah kolesterol secara alami untuk menangkal oksidasi, menangkal yang namanya peradangan di pembuluh darah kita. Kemudian kita pola makannya nggak beres juga gitu. Ditambah lagi dengan lemak yang kita makan berlebihan, makan gorengannya berlebihan. Udah itu ditambah dengan konsumsi gula yang juga berlebihan. Sudahlah makannya nasi, nanti kudapannya ada roti, ya, cemilannya roti, cemilannya bolu, ya, kemudian apa lagi? Apa lagi Pak Imam? Bahan risol gitu ya. Subhanallah. Udah gitu minumannya teh manis, es. Es lagi. Subhanallah, luar biasa Bapak Ibu. Padahal kalau pas ngadain acara demo, es sama minyak didemoin tuh jadi kental tuh. Tapi kemudian kita nggak merasa di tubuh kita kayak gitu, kayak gimana gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya Pak Ari menyampaikan ini, meminta saya supaya apa? Supaya leader tuh kembali sehat Bapak Ibu. Kembali sehat. Saya ngelihat di pinggiran mata saya, yang putihnya alhamdulillah nggak ada Bapak Ibu sekalian. Tapi ada satu tanda yang tidak kalah mengerikan ternyata. Yang keliling ring cincin agak abu-abu Bapak Ibu. Itu tidak kalah mengerikan dibanding yang putih Bapak Ibu. Karena itu indikator kurangnya penyerapan oksigen tubuh dan hambatan-hambatan pada pembuluh darah. Ya bisa jadi ya karena konsumsi yang minyak-minyak kemarin-kemarin kayak gitu. Meskipun bekam sudah rutin, tapi bekam kan mengambilnya di bawah permukaan kulit. Sementara ini kan indikator terjadi pada pembuluh darah. Pembuluh darah, saluran utama kita Bapak sekalian. Sudah banyak sampah-sampah. Maka kemudian Bapak sekalian minum herba saja nggak cukup. Maka Pak Ari sampaikan, ayo mulai makan raw food ya. Makanan-makanan mentah. Alhamdulillah ya. Mulai kalau sekarang makan siang, mau makan siang apa? Gado-gado. Terus kapan lagi ditanya? Gado-gado lagi. Udah sayur-sayuran aja nggak apa-apa. Ya, meskipun ada gorengannya dikit lah kan, ada tahu gorengnya situ. Tapi sayurannya lebih banyak Bapak Ibu. Terus ganti lagi apa? Biar nggak bosan gado-gado. Pecel. Ah gitu Mas sekalian. Pecel. Iya. Kan simple ya, direbus, udah kasih sambal gitu aja Bapak Ibu, ya. Ya nanti butuh protein tambahkan telur. Gitu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kita perlu kembali membangun kesadaran, ya. Karena kalau enggak Bapak sekalian, ya miris sekali. Tidak sedikit di antara sahabat-sahabat kami gitu ya, para LED yang kemudian karena aktivitasnya tinggi, polanya enggak dibangun, pola sehatnya dari mulai olahraganya enggak teratur atau bahkan mungkin sudah lama sekali nggak berolahraga, konsumsinya sudah sembarangan ya karena kemana-mana ya adanya nggak bisa ngatur gitu loh. Akhirnya Bapak Ibu sakit, kena penyakit degeneratif, penyakit yang berat. Dan kita nggak mau itu terjadi Bapak Ibu. Apalagi bonusnya belum gede. Ya Bu ya? Ya bonus gede juga jangan, naudzubillah Bapak Ibu. Ya bonus gede nanti ditabung lah buat umroh, buat haji kan gitu. Insya Allah. Jangan sampai kemudian hari ini kita tidak mempersiapkan kondisi kesehatan, bonus omsetnya tambah besar, bonusnya besar, jaringannya semakin luar biasa, kemudian justru di saat itu Allah uji dengan penyakit berat. Pengen umroh ya pakai kursi roda, gitu maksudnya. Naudzubillah, jangan sampai Bapak Ibu. Kita pengen Bapak Ibu sekalian, kalaupun Allah takdirkan usia kita panjang, sampai mungkin berapa puluh tahun ke depan ya, kita nggak tahu Bapak sekalian. Pengennya masih sholat itu masih enak, masih nyaman.
Nggak usah pakai kursi-kursian atau kursi beneran, nggak usah pakai. Jalan nggak usah didorong-dorong, tapi kita masih kuat jalan gitu sekali. Masya Allah, Bapak Ibu yang pernah umrah mungkin melihat banyak orang, ya, tidak sedikit orang yang kemudian untuk beribadah tuh didorong pakai kursi roda. Yang kelihatan gede-gede, gagah-gagah, ketika sholat duduk gitu kan. Kok sholatnya duduk sih? Ya emang nggak kuat Bapak Ibu, mau gimana lagi? Memang udah nggak kuat gitu loh. Maka kita berharap kita di usia yang kemudian Allah, kalau Allah takdirkan panjang usia, kita berharap kondisi kita sehat Bapak Ibu. Dan kondisi sehat itu untuk apa? Untuk meningkatkan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ayo bangun kesadaran. Dan kemudian kampanye ini kita sampaikan kepada para mitra. Sehingga apa Bapak sekalian? Efeknya insya Allah Bapak Ibu, para mitra akan semakin kokoh, semakin solid dan melihat tanda bukti itu. Oh iya, Pak Buhori mentor saya nih bener-bener emang sehat, gagah gitu Bapak Ibu. Mas Rino, wah dia kalau akhir pekan ngelatih futsal, ya pantas dia sehat. Minumnya produk-produk HNI gitu. Pola konsumsinya bagus. Mitra akan ngikutin Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian Bapak Ibu, bahasan ini adalah kalau kita bicara tentang kesehatan, sehat itu penting apa enggak? Penting apa penting banget? Penting banget Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, orang ketika sudah sehat, seringkali dia abai, lalai, lupa gitu ya. Ah, gue sehat ini nggak apa-apa sekali-kali. Kebablasan Bapak Ibu. Kebablasan. Nggak apa-apa sekali-kali. Iya kalau cuma sekali. Sekali hari ini, sekali besok ya terus Bapak Ibu. Iya keterusan. Maka ayo ya, mentor kita udah ngasih contoh tuh. Keren banget lah pokoknya lah. Simple. Bukan ngirit ya. Meskipun kemudian bisa jadi di sana ada sebagian dana yang bisa di-save. Buat apa? Buat beli produk HNI Bapak Ibu. Ya kalau hari ini TP 200 berat 700.000, 800.000. Lo jajan itu lo di restoran, sekali jajan habis 400.000. Enteng bener nggak Bapak sekalian? Coba itu buat beli produk HNI. Nah ini harus kita mulai bangun Bapak Ibu sekalian dari kita. Lalu kemudian kita tularkan ke mitra-mitra kita. Kalau kita bicara sehat penting, maka ilmu untuk menjaga kesehatan itu menjadi suatu hal yang sangat penting hari ini Bapak sekalian. Sangat penting. Karena orang merasa sehat, tapi kemudian tiba-tiba kena serangan penyakit berat. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena dia merasa sehat, akhirnya mengabaikan olahraga malas, ya, gerak-gerak tubuhnya malas gitu ya, makannya asal-asalan, berantakan gitu ya, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya contoh hari ini Bapak Ibu, saya tadi baca, saya googling ya, penyakit apa yang paling berdampak mematikan di Indonesia khususnya. Ternyata Bapak sekalian penyakit jantung, penyakit kardiovaskuler ya. Dan itu ternyata dimulai dari satu kebiasaan yang berterusan dilakukan dan tidak terkontrol. Apa itu? Malas gerak satu. Yang kedua apa? Makan makanan berlemak yang berlebihan. Sehingga nggak bisa lagi ditoleransi oleh tubuh. Sebetulnya tubuh kita ini canggih, Allah desain Bapak Ibu. Sudah canggih banget. Kita makan apapun akan dihancurkan ya, akan dibuang ya. Tapi ketika dia berlebihan, maka sistem pengolahan ini kewalahan. Bahkan semakin lemah, akhirnya tidak lagi sanggup menghancurkan apa-apa yang harus dihancurkan. Nah, yang kedua apa sekalian? Yang kedua penyakit diabetes. Ini juga salah satu the silent killer ya, mengerikan sekali Bapak Ibu. Di mana banyak orang nggak sadar bahwa ya punya potensi kena penyakit diabetes. Maka ada saran untuk melakukan general check up atau minimal cek gula darah, cek tensi, cek kolesterol, minimal seperti itu. Kalau udah pernah jaga Bapak sekalian. Jangan kemudian cek, kontrol, general check up udah tahu angkanya, tetap aja kehidupannya nggak berubah. Ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Di perusahaan-perusahaan tempat orang-orang bekerja, di kantor-kantor tempat bekerja, itu biasanya ada general check up setahun sekali minimal. Ada yang perusahaan-perusahaan ketat setahun 2 kali. Tapi angka-angka itu hanya sekedar tertulis di lembaran kertas, tidak menjadi sebuah dorongan untuk berubah. Maka kita Bapak Ibu, tahu angkanya maupun nggak tahu angkanya, ayo kita berubah. Siap?
Sepakat? Kemudian yang terakhir banget ya. Terakhir banget karena sudah dikasih kode. Maka Bapak Ibu, tema ini bisa menjadi tema yang terus hangat kita sampaikan, ya. Karena orang ketika bicara kesehatan itu di mana-mana saya ngobrol bicara asam urat, gitu sekalian. Aduh, sudah mulai. Itu bicara masalah penyakit berarti kan bicara tentang bagaimana cara sehat. Nah, topik ini Bapak sekalian akan terus hangat dibicarakan insya Allah ila yaumil qiyamah, insya Allah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena orang butuh badan sehat untuk aktivitas. Maka ayo sampaikan, bicarakan. Nanti sambungkan dengan ide yang kemudian tadi Pak Ari sampaikan. Ayo ikut halal tour gitu kan. Ikut kelas THS, ikut kelas BOS, ujung-ujungnya seperti itu. Maka insya Allah ketika mereka sudah mengenal cara kita menyampaikan dan kemudian orang juga melihat ya, kita mempraktekkan apa yang kita sampaikan, kita menjadi sebuah model yang betul-betul baik dari tema yang kita sampaikan, bukan kemudian sekedar ngecap. Wah, nyampein teori, konsep, diagnosa, meresepkan herba canggih banget. Tapi nggak jalanin Bapak Ibu. Olahraga males-malesan. Makannya asal-asalan. Oh, jangan sampai. Nanti kena azab dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.